Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKTI 21006 akan mempresentasikan karya tulis kami dengan judul Strategi Pembangunan Menuju Indonesia Bebas Sampah. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok dari tim PKTI 21006. Yang pertama ada Muyasaro sebagai ketua tim dengan nomor 21086948086. Selanjutnya ada Tiara Wulandari dengan nomor NIM 21080940119. Dan yang terakhir ada Wilda Amelia Putri dengan nomor NIM 21080694076. Pembangunan menuju Indonesia bebas sampah. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia. Menumpuknya sampah yang ada disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konsep ini nantinya kita akan bekerja sama langsung dengan pemerintah terkait pembuatan Waste Management Law serta pemaksimalan undang-undang terkait penggolongan sampah secara 4R. Untuk memulai strategi ini, kami akan memulai dengan pembuatan kota bebas sampah terlebih dahulu. Di dalam kota tersebut akan dibangun gedung pengolahan sampah yang nantinya gedung tersebut akan didesain semenarik mungkin serta akan difasilitasi dengan lahan konversi alam. Sampah merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia dan juga merupakan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan hingga 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Jumlah sampah terbanyak berasal dari aktivitas rumah tangga, yakni sebesar 37,3%. Sumber sampah terbanyak kedua berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%, dan 15,9%-nya yakni sampah yang berasal dari kawasan. Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Artinya, dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia setiap harinya, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani, sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sampah berakhir di TPA. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Waste for Change terhadap 429 responden di DKI Jakarta dan sekitarnya, menyatakan 92,8% masyarakat berharap adanya sistem manajemen sampah yang lebih baik di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, kami menawarkan sebuah gagasan yang sejalan terhadap pengelolaan sampah dan limbah yang semakin menumpuk di Indonesia, khususnya di perkotaan, dengan judul Strategi Pembangunan Menuju Indonesia Bebas Sampah. Kami berusaha bekerjasama dengan pemerintah untuk bisa mengubah pola pikir masyarakat agar selalu mengolah sampah dengan baik dan benar. Dari latar belakang masalah tersebut, kami memiliki 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi meningkatnya jumlah sampah dan limbah di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara maksimal. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah terhadap kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi masyarakat yang membuang sampah dan limbah secara sembarangan.
Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi sampah dan limbah, yang kedua menciptakan bank sampah yang efektif, yang ketiga yaitu membantu mensejahterakan masyarakat dengan adanya bank sampah tukar sembako, yang ketiga yaitu membuat gedung pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan. Dan untuk manfaatnya, yang pertama yaitu terjaganya kelestarian alam, yang kedua mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara akibat sampah dan limbah yang tidak diolah dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah dan dari permasalahan tersebut kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama yaitu membuat Waste Management Law dan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu membangun gedung khusus untuk pengelolaan sampah dan limbah. Dan yang ketiga yaitu membuat sistem pengelolaan dan penggolongan sampah. Dalam membuat Waste Management Law dan memaksimalkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pada pembuatan Waste Management Law dengan menawarkan beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep Zero Waste, di mana konsep ini akan memaparkan terkait mekanisme pengelolaan sampah, dimulai dari peniadaan sampah, daur ulang sampah yang efektif, reduksi serta pemulihan barang bekas. Selanjutnya yaitu terdapat konsep garbage that it's not garbage. Konsep ini mendorong agar penduduk kota dapat memisahkan sampah organik dan non-organik untuk keperluan daur ulang dan dikumpulkan. Untuk membangun gedung khusus pengelolaan sampah dan limbah, dalam membangun gedung ini kami akan memberikan beberapa fasilitas. Yang pertama yaitu bank sampah tukar sembako, yang kedua yaitu membuat sistem pengelolaan sampah. Dan untuk benefit yang ada dalam gedung ini, yang pertama yaitu desainnya menarik, dan yang kedua dapat dijadikan sarana edukasi, dan yang terakhir adalah gedung ini ramah lingkungan. Bangunan gedung khusus untuk pengolahan sampah. Gedung ini didesain menggunakan konsep Diamond Building. Terdapat 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah efisiensi energi. Konstruksi gedung memperhitungkan terbit dan terbenamnya matahari untuk meminimalkan area yang terkena sinar matahari langsung. Yang kedua adalah efisiensi air, dengan mengumpulkan air hujan dan mendaur ulangnya. Yang ketiga adalah kualitas lingkungan dalam ruangan, dengan memanfaatkan sistem pendinginan melalui pelat pendingin yang tertanam di pelat beton. Yang keempat adalah kualitas lingkungan luar ruangan. Gedung ini dikelilingi oleh tanaman hijau untuk menurunkan suhu lingkungan. Membuat sistem pengelolaan dan penggolahan sampah dengan sistem aliran gravity yang memindahkan limbah dari tingkat atas ke bawah bangunan. Sampah yang terkumpul akan dipindahkan keluar gedung dan diangkut oleh petugas kebersihan. Dalam merealisasikan gagasan ini, pihak yang terlibat diantaranya yang pertama adalah akademisi, berperan dalam pengendalian data dan statistika serta mengkaji hal yang bersifat teknis. Yang kedua adalah lembaga pemerintah, berperan dalam mengkaji kebijakan, menyediakan infrastruktur dan pembinaan. Yang ketiga adalah swasta dan investor, berperan dalam hal modal perealisasian dan membantu promosi. Yang keempat adalah masyarakat, berperan dalam pengawasan serta memberi pertimbangan dan tenaga kerja. Diperlukan langkah konkret dalam merealisasikan gagasan ini. Strategi pembangunan menuju Indonesia bebas sampah merupakan gagasan atau strategi yang diyakini dapat menyelesaikan masalah pembuangan dan pengolahan sampah. Kami berharap gagasan ini dapat memberikan dampak positif dan dapat mengatasi berbagai persoalan yang nantinya akan terrealisasikan pada tahun 2035, serta akan mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2035. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.